Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam acara Renungan 79. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 46. Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, jangan tinggal dalam kegelapan. Jangan tinggal dalam kegelapan. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus datang ke dalam dunia menjadi terang. Artinya bahwa dunia ini sudah dipenuhi oleh kegelapan. Dunia ini sudah diliputi oleh kekelaman. Sehingga Yesus datang sebagai terang. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan manusia, termasuk saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita semuanya sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Namun kita bersyukur karena kasih Allah yang besar, kasih Allah yang begitu luar biasa, maka Yesus datang ke dalam dunia yang gelap ini sebagai terang. Yesus datang ke dalam dunia yang gelap ini untuk menjadi terang, untuk menerangi kita, umat manusia yang ada di dalam kegelapan. Di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua bagian A dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi kegelapan ini menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Semua bangsa, semua manusia ditutupi dengan kekelaman, ditutupi dengan kegelapan dosa. Dan kita bersyukur, Yesus datang ke dalam dunia yang gelap ini untuk menjadi terang, untuk menerangi kita umat manusia yang sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Dan Yesus datang sebagai terang. Yesus adalah terang itu sendiri. Dan Yesus mau menerangi kita, umat manusia yang sudah hidup di dalam kegelapan dosa. Yesus mau menjadi terang, menerangi setiap kehidupan kita, umat manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, firman Tuhan katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima, Tuhan Yesus juga katakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi Yesus adalah terang yang menerangi dunia yang sudah penuh dengan kegelapan dosa. Yesus adalah terang yang datang ke dalam dunia untuk menerangi kehidupan kita, umat manusia yang sudah diliputi oleh kegelapan dosa. Dan bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan dosa? Supaya kita tidak terus-menerus ada di dalam kegelapan dosa,
tidak hidup di dalam dunia yang diliputi oleh kegelapan dosa. Yang pertama tentunya kita harus percaya kepada Yesus. Di dalam ayat pokok pembacaan kita hari ini dikatakan, Yohanes 12 ayat 46 bagian B dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan, karena Yesus adalah terang itu sendiri. Dan Yesus menjadi terang bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan yang selanjutnya, bagaimana agar kita tidak tinggal dalam kegelapan? Kita harus mengikut Yesus, terus mengikut Yesus. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, tadi sudah kita baca, dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi barang siapa mengikut Yesus sang terang, maka tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan lagi. Yang selanjutnya bagaimana agar kita tidak tinggal di dalam kegelapan? Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 105 firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menjadi pelita. Firman Tuhan itu yang menjadi penerang, menerangi setiap kaki kita, menerangi setiap langkah hidup kita, menerangi setiap perjalanan kita. Karena firman Tuhan itu adalah terang. Dan supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan, kita harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak tinggal di dalam kegelapan? Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada di dalam terang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus mengasihi semua orang. Dan ketika kita terus hidup di dalam kasih, kita tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi kita terus berada di dalam terang. Yang selanjutnya, bagaimana agar kita tidak tinggal di dalam kegelapan? Yaitu kita harus membuang segala kebencian dan dendam. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi barang siapa yang merasa dia sudah ada di dalam terang, berkata, aku ada di dalam terang, tetapi di dalam hatinya masih ada kebencian, masih membenci saudaranya, masih ada akar pahit, ada kepahitan, maka dikatakan bahwa sesungguhnya orang tersebut masih ada di dalam kegelapan. Jadi untuk kita tidak tinggal di dalam kegelapan, untuk kita hidup di dalam terang, kita harus membuang segala kebencian, membuang segala dendam, membuang segala akar pahit. Sehingga kita tidak ada lagi di dalam kegelapan, tetapi kita ada di dalam terang Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan,
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jelas bahwa dahulu kita semuanya adalah kegelapan. Dahulu kita semuanya berada di dalam kegelapan karena dosa. Tetapi bersyukur karena kasih Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita yang mengikut Yesus, kita yang hidup sesuai dengan firman-Nya, kita yang hidup di dalam kasih, kita yang hidup membuang segala kebencian dan dendam. Kita sekarang tidak ada lagi di dalam kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang. Kita berada di dalam terang karena kita berada di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah kita terus hidup menjadi anak-anak terang. Terus hidup menjadi anak-anak Tuhan. Terus hidup di dalam Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu. Karena kasih-Mu, maka Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi kami, menjadi terang bagi kami umat manusia. Sehingga kami yang percaya kepadanya, kami yang mengikut Dia, kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan karena dosa. Tetapi dosa kami sudah ditebus, sudah diampuni oleh Yesus. Sehingga kami saat ini boleh berada di dalam terang. Kami boleh berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Terus setia kepada Engkau Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.